Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada saat itu. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita, jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufufafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor alias Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufufafa dulu. Ini harus, karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimakzulkan terlebih dahulu. Terkait surat pemakzulan Wapres kita, Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini dalam jumlah atensi khusus Pak? Mengingat istilah sudah dilayangkan dari zaman masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan, belum berkoordinasi dengan sekjenan MPR dan DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya yang disampaikan oleh ahli hukum tata negara Ferry Amsari mengenai pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Dia melihat kasus Fufufafa. Ini sama ya pendapatnya dengan saya. Bagi saya Fufufafa adalah pintu masuk. Kita bicara aspek hukumnya dulu ya, belum bicara aspek politiknya. Jadi aspek hukumnya baru kemudian nanti kita bicara aspek politiknya seperti apa. Oke, coba kita akan bacakan dulu. Karena seperti kita ketahui itu impeachment itu ada 3 pintu. Pintu pertama adalah pelanggaran hukum berat seperti suap, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, presiden dan atau wakil presiden tersebut syaratnya adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Lalu kemudian tidak pernah berkhianat terhadap negara dan mampu secara jasmani dan rohani. Ke dalam 3 pintu itulah seorang presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan atau bisa diberhentikan bahasa konstitusinya. Jangan lupa, jadi istilah yang dipakai memang adalah pemberhentian presiden wakil presiden. Bukan pemakzulan atau impeachment, dan bukan juga forum privilegiatum, tetapi pemberhentian. Karena pemberhentian kita terhadap presiden dan wakil presiden dalam konstitusi Indonesia tahun 2000 dan perubahannya 2001 ya, itu memang terkait dengan 2 hal, yaitu impeachment dan forum privilegiatum. Impeachment itu nuansanya atau prosesnya politik, sementara forum privilegiatum itu prosesnya proses di hukum tapi di Mahkamah Konstitusi. Jadi privilege, proses hukum yang khusus ya, yaitu di Mahkamah Konstitusi saja. Jadi kalau seorang presiden atau wakil presiden korupsi, ya dia tidak diadili di pengadilan umum, dia diadili di pengadilan politik di DPR dan pengadilan hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Tidak semua kasus korupsi itu larinya ke pengadilan negeri atau KPK. Kalau untuk presiden dan wakil presiden larinya ke DPR dan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, coba kita bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari ini ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi
Yang seperti ini sobat era sekalian bukan tidak ada dukungan. Masalahnya adalah elit politik kita lihat kiri lihat kanan kira-kira apa atau ada insentif politik atau enggak. Kalau nggak ada insentif politik mereka tidak ikut. Tapi kalau sudah ramai ikut dan menjadi tren, nah nanti mereka tidak mau ketinggalan kereta, biasanya begitu. Coba kita bacakan. Gibran dicap berdusta usai jadi wapres. Ferry Amsari _2 di kasus Fufu Fafa agak berat, dia minta maaf. Jadi di Fufu Fafa agak berat. Oke, kita bacakan ya. Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal kesulitan mempertahankan jabatannya sebagai wakil presiden, wapres meski telah meminta maaf jika terbukti sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dalam siniar yang tayang di akun YouTube Abraham Samad Speak Up. Dalam siniar tersebut, Ferry Amsari awalnya mengulas soal surat usulan pemakzulan terhadap Gibran yang telah dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR. Dia pun meminta agar DPR segera memanggil para pihak yang mengusulkan soal pemakzulan terhadap Gibran. Penyelenggara negara kita itu selalu dibiarkan dengan misteri-misteri yang harusnya dibongkar dengan sangat baik oleh DPR. Saya berharap sebenarnya anggota DPR memulai dengan memanggil Purnawirawan karena sudah bersurat menjelaskan argumentasinya, ujar Ferry Amsari dalam siniar yang dilihat pada Senin. Selain itu, pegiat anti korupsi sekaligus dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas UNAN itu memberikan dugaan perbuatan tercela yang dilakukan Gibran. Salah satunya, Gibran dikait-kaitkan dengan akun Fufu Fafa yang sempat menjadi kontroversial di media sosial. Ada perbuatan tercelanya tidak hanya sekedar di akun Fufu Fafa Bang. Ada video yang bicara soal mohon maaf ya, bagian tubuh perempuan tertentu yang itu bagi saya sangat tercela. Begitu ya, beber Ferry Amsari. Lebih lanjut, Ferry Amsari juga menjelaskan isi pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, jika merujuk dalam pasal itu, Gibran kemungkinan melanggar karena dianggap melakukan perbuatan tercela sebelum dirinya terpilih menjadi wapres. Di pasal 169 Undang-Undang Pemilu itu, syarat menjadi calon wakil presiden itu adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ujarnya. Penjelasannya, apa itu perbuatan tercela? Adalah perbuatan yang celah berdasarkan secara agama, secara masyarakat, secara adat. Ketiga-tiganya kena tubang, terpenuhi itu. Ngomong-ngomong, tidak jelas ya, sambung Ferry kepada Abraham Samad selaku host dalam siniar itu. Dalam siniar tersebut, Ferry Amsari membeberkan hal yang memberatkan Gibran karena dianggap telah berbohong terkait kepemilikan akun Fufu Fafa. Apalagi lanjut Ferry, Gibran sama sekali belum memberikan sikap tegas setelah rekam jejak di masa lalunya itu terbongkar di media sosial. Kalau di isu bagian tubuh perempuan Bang, kalau dia mengaku dia masih muda, dia khilaf dan segala macam oke. Tapi di kasus Fufu Fafa agak berat, dia minta maaf karena ketika dia jadi wakil presiden, dia menyatakan itu bukan akun dia, ada perbuatan berbohongnya, ujar Ferry Amsari. Ya itu ya. Nah, sampai sejauh ini baik di isu Fufu Fafa maupun video bagian tubuh perempuan ini, dia sama sekali tidak menunjukkan sikap yang tegas. Dan harusnya dia berani saja ya, silakan panggil saya siap datang untuk mengkonfirmasi, sambungnya. Akun Fufu Fafa diyakini milik Gibran. Diketahui isu akun Fufu Fafa kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan usulan pemakzulan terhadap Gibran ke MPR DPR RI. Keberadaan akun Fufu Fafa ini sempat membuat gempar publik pada awal September 2024. Hal itu berawal saat netizen menemukan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang menanyakan lokasi untuk membeli gunting potong steak ya. Menariknya, publik juga menemukan pertanyaan serupa yang dilayangkan oleh akun X Chilif Pari, bisnis catering yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming. Pertanyaan di kedua akun tersebut diposting pada tanggal yang sama. Publik semakin yakin bahwa akun Kaskus Fufu Fafa dimiliki oleh Gibran Rakabuming setelah ditemukan bahwa akun itu mengunggah keterangan bahwa dirinya lupa. Kata sandi akun bernama Raka Genarli dan memiliki akun X @rkgbrn. Jagat maya semakin dikejutkan ketika menemukan jejak digital adik Gibran Rakabuming. Kaisang Pangarep mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya yang menyebut akun X @rkgbrn yang mengindikasikan bahwa akun tersebut memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming. Faktor lain yang membuat publik geram dengan akun Fufu Fafa adalah tulisan yang diunggahnya karena menghina dan melecehkan sejumlah tokoh serta artis tanah air. Adapun tokoh tersebut termasuk Prabowo Subianto dan putranya Didit Hedi Prasetyo. Akun Fufu Fafa juga terciduk menghina Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Titik Soeharto, dan Anies Baswedan. Sementara sejumlah artis di Indonesia mendapat pelecehan verbal seperti Syahrini, Cinta Laura, Haruka Nakagawa, Bella Sophie, hingga Pevita Pierce. Meski begitu, hingga kini baik Gibran Rakabuming maupun pihak istana enggan memberikan klarifikasi resmi terkait akun Kaskus Fufu Fafa. Termasuk Habibur Rahman ada juga dihina di situ ya. Jadi sobat era sekalian,
Ini usulan pemaksulan jadi momentum karir Gibran bisa tamat jika DPR mau usut akun Fufu Fafa. Itu ada juga berita itu. Sama ya, seperti dikatakan oleh Ferry Amsari juga ya. Jadi saudara sekalian, saya setuju apa yang dikatakan Ferry Amsari. Secara hukumnya dulu, secara politiknya beda lagi. Ya, jadi yang namanya pemakzulan di Indonesia memang perpaduan antara politik dan hukum, tidak hanya politik tapi juga hukum, tidak hanya hukum tapi juga politik. Jadi kalau dua-duanya, kalau hukumnya kena tapi politiknya tidak, nggak jalan. Kalau politiknya hukumnya kena tapi politiknya nggak bergerak, nggak jalan juga. Jadi sekali lagi kita menganalisisnya dari sisi hukumnya dulu. Nah, dari sisi hukumnya itu ya, maka kita menurut saya mudah sekali untuk menemukan apakah akan ada pintu masuk impeachment atau tidak. Kita mulai dari misalnya soal persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden atau perbuatan tercela misalnya. Jadi apa saja isu-isu yang terkait dengan Gibran yang barangkali bisa kita eksploitasi, kita bisa lihat, kita put on the table. Misalnya soal putusan MK. Putusan MK itu walaupun sudah mengikat final, tapi kan kita harus lihat adakah aspek pidananya. Aspek pidana yang terkait putusan MK tersebut. Kita harus lihat. Misalnya apakah ada konspirasi untuk katakanlah mengegolkan Gibran. Oke, maksud saya begini. Ini kan kita bicara sesuatu yang bisa saja dipersoalkan. Konspirasinya begini. Memang ada konspirasi untuk mengegolkan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui MK, melalui Paman Usman dan lain sebagainya. Bisa jadi Gibran terlibat atau bisa juga dia tidak terlibat. Tapi ketika dia katakanlah tidak terlibat, tetapi kemudian dia mendapatkan manfaat dari kejahatan konstitusional yang dilakukan di MK, maka bisa jadi kemudian DPR bergerak. Ya, haram hukumnya menggunakan kendaraan yang diperoleh dari hasil kejahatan, kan begitu? Apa kejahatannya? Ya kejahatan adalah misalnya adalah mempengaruhi atau melakukan kolusi terhadap putusan tersebut. Kan mudah sekali membuktikan bahwa putusan tersebut ada kong kali kongnya, ada kolusinya. Maka DPR bisa saja bergerak kemudian mengatakan impeachment didasarkan pada bahwa seorang pejabat publik tidak boleh menggunakan putusan ya yang didapat dengan cara kolutif, dengan cara kolusi dan kemudian menguntungkan dirinya. Misalnya begitu. Kan kita bicara tentang sebuah terobosan hukum, cara berpikir hukum. Satu ya pintunya. Pintu kedua adalah isu yang beredar mengenai misalnya ijazah SMA Gibran. Kita tahu bahwa syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu minimal punya ijazah SMA. Nah, Gibran Rakabuming Raka itu nggak jelas ijazah SMA-nya itu nggak jelas. Apakah dia pernah menyelesaikan SMA atau tidak? Kenapa? Karena dia tidak punya ijazah SMA di dalam negeri. Apakah di luar negeri ketika dia di Singapura dan kemudian di Malaysia di Australia itu adalah dia menyelesaikan SMA-nya? Marilah kita lihat apakah dia memiliki ijazah SMA atau tidak. Karena satu hal ya, kita tidak bicara tentang kemampuan, tapi kita bicara tentang syarat administratif. Kalau kemampuan relatif, tapi syarat administratif itu harus dipenuhi. Jadi kalau orang pandai tetapi tidak memiliki syarat administratif, ya tetap saja dia tidak eligible. Sekali lagi, kerja KPU itu tidak seperti investigator. Dia hanya terima dan tidak lihat lagi apakah ini benar atau tidak. Apalagi misalnya surat itu hanya sebuah surat penyetaraan. Disetarakan dengan SMAK misalnya, apa yang dicapai Gibran di Australia. Belum lagi kemungkinan dia melakukan kebohongan publik ketika mengenai pendidikannya. Karena kan awalnya seolah-olah ingin dikesankan dia adalah tamatan dari Australia. Kalau orang bicara tamatan Australia itu, ya tentu tidak mungkin dong tamatan kursus yang kemudian dibangga-banggakan. Tentu yang dibangga-banggakan kalau tidak tamatan S1-nya atau tamatan S2-nya. Kan dikesankan seperti itu. Dia seolah-olah tamatan dari S2 di Australia. Oke. Itu pintu kedua, celah hukum kedua. Celah hukum ketiga, kalau misalnya ada isu drug misalnya yang kita dengar, walau alam betul atau tidak, kan azas praduga tak bersalah. Nah, celakanya Indonesia ini kan tidak punya yang namanya people inquiry
ya kan, people oversight, people scrutiny, ya, mempertanyakan hal-hal seperti ini justru jadi masalah. Padahal dalam alam demokratis ya boleh mempertanyakan seperti ini. Itu sama sahnya dengan mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi, soal isu drug misalnya. Itu 3. Yang keempat soal isu korupsi, sama. Isu drug sama isu korupsi itu sama. Isu korupsi bahwa Gibran atau anak-anak Jokowi menerima suntikan dana yang bisa dikatakan sebagai gratifikasi atau korupsi sebesar hampir 100 miliar untuk unit bisnisnya dari kelompok usaha tertentu dengan menggunakan vehicle modal Ventura seperti itu, perusahaan permodalan modal Ventura. Nah, itu pintu yang keempat yang bisa dimasukkan. Kemudian apa lagi yang bisa dimasuki? Fufu Fafa yang lebih ceto welo-welo. Kalau Fufu Fafa itu terbukti punya Gibran, maka Gibran sudah melakukan perbuatan tercela berupa kebohongan publik karena dia tidak mengakui bahwa akun itu punya dia. Terlepas dari isinya apa ya Fufu Fafa tersebut, tapi Gibran tidak mengaku bahwa itu adalah akun milik dia. Nah, memang kalau kata Ferry Amsari misalnya, kalaupun dia misalnya minta maaf soal akun Fufu Fafa, agak berat juga katanya. Ya, perbuatan tercela lain dia bicara tentang bagian tubuh perempuan dan lain sebagainya, itu oke lah. Barangkali itu minor. Kenapa minor? Ya paling tidak ya saat ketika dia belum jadi presiden itu dilakukan, dan itu katakanlah rasanya terlalu berlebihan juga. Misalnya kalau kita lihat omongan-omongan masa lalu kemudian tiba-tiba kita persoalkan lagi. Tetapi Fufu Fafa itu kan tidak hanya omongan sesaat, tapi sebuah rangkaian dari statement Gibran yang sangat panjang dan hampir semua tokoh dia sentil. Bahkan kata-katanya gila, kata-katanya betul-betul menghina. Sama seperti pengikutnya, DJ anak jenderal itu juga begitu, sama membuat pernyataan tentang Prabowo yang coba saja lihat jejak digitalnya. Wah, saya dikasih Roy Suryo, wah betul-betul kacau ini orangnya. Dia menghina Prabowo dengan mengatakan bagian dari tubuh ya yang tidak pantas diomongkan begitu. Lalu berikutnya apalagi? Terakhir adalah soal spekulasi kemampuan secara jasmani dan rohani. Secara rohani misalnya, apakah bisa seorang Gibran ini menjadi presiden atau wakil presiden Republik Indonesia? Misalnya in case dia harus menggantikan Prabowo, kalau Prabowo terjadi something, nggak apa-apa, kita kan harus ngomong apa adanya. Apakah bisa dia kemudian memimpin, menakodai Republik Indonesia ini? Sekali lagi, jangan dengarkan orang-orang yang hari-hari ini mendekat untuk mengambil keuntungan, untuk mengambil manfaat dari kekuasaan. Biasanya orang-orang seperti itu orang-orang nggak memiliki kemampuan lebih biasanya dekat-dekat kekuasaan. Biasanya begitu. Karena mereka mendekat kekuasaan karena mereka mendapatkan keuntungan dari kekuasaan tersebut. Sehingga mereka akan bela. Tetapi Republik ini terlalu mahal kalau seandainya kita bicara mengenai kemampuan jasmani dan rohani seorang pemimpin. Sekarang saja misalnya peran Gibran hampir tidak ada sebagai wakil presiden, bayangkan. Jadi Prabowo tidak bisa mengandalkan dia untuk tugas-tugas tertentu. Saya membayangkan kalau wakilnya itu Anies dan lain sebagainya, I think he is very workable, ya kan? Prabowo bisa mengandalkan dia untuk ditugaskan kemanapun, baik di luar maupun di dalam negeri. Kalau kita bicara tentang orang yang mampu, saya sekali lagi bicara orang yang mampu. Dan Anies more than mampu, more than capable. Karena itu kita harus ngomong apa adanya, bahwa nggak bisa, ya kan? Kita pun nggak paham apakah dia bisa berbahasa asing dengan baik atau tidak. Kita nggak tahu juga, walaupun dia lama di Singapura dan di Australia misalnya. Karena kita tidak pernah melihat Gibran ngomong seperti Anies ngomong misalnya, ngomong bahasa Inggris tanpa teks dan lain sebagainya. Karena narasinya terbatas, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun terbatas sekali narasinya. Jadi sobat era sekalian, itu 6 hal yang bisa menjadi titik masuk untuk impeachment Gibran Rakabuming Raka. Selesai masalah hukumnya yang sering saya bicarakan. Ya, sekali lagi masalah hukum ini bukan sesuatu yang sudah terbukti, bro. Seperti dikatakan Kodari, mana nggak ada katanya pengadilan negeri. Ini nggak paham nih orang satu ini ya. Walaupun dia ahli politik, tapi dia nggak paham soal seperti ini karena ini soal konstitusional. Jadi nanti pembuktiannya itu secara politik di DPR dan secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mensyaratkan adanya laporan polisi, putusan pengadilan negeri, putusan Mahkamah Agung, tidak perlu. Misalnya dugaan korupsi menerima
dana dari kelompok usaha tertentu misalnya, itu dilakukan oleh DPR nanti inquiry-nya, penyelidikannya. Nanti baru ke MK kalau seandainya itu hak menyatakan pendapat diterima di DPR. Jadi sekarang proses hukumnya ada 6 hal yang potensial. Saya katakan potensial karena belum terbukti, belum proven, karena provennya kan nanti. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana proses politiknya. Nah, kalau proses politik ini, saya katakan ini kan soal insentif saja. Apakah Prabowo berkeinginan untuk menjatuhkan Gibran, ya kan? Kalau sementara ini saya lihat ya nggak punya, orang setiap hari dia puji bapaknya, belum ada. Padahal kunci untuk impeachment ini atau pemberhentian wakil presiden ini adanya di Prabowo sebagai the main key, sebagai kunci utamanya. Nah, kalau kunci berikutnya adalah the next case-nya adalah ketua-ketua umum partai. Mulai dari Megawati Soekarno Putri, kemudian Bahlil Lahadalia, kemudian Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, kemudian PKS itu dia lebih lebih menyatu dia. Tidak bisa satu kalau PKS. Kemudian satu-satunya partai yang tidak one person show itu cuma PKS. Ya, one thing for sure. Kemudian tambah Zulkifli Hasan dan terakhir SBY, bukan AHY, SBY. Jadi 8 itu saja yang sekarang punya pengaruh. Kalau dari 8 itu 5 saja kompak misalnya, ya selesai impeachment itu. Jadi 8 partai yang ada di DPR itu cukup 6 ketua umum partai politik, 1 kalau untuk Demokrat kan di SBY-nya 1 ketua majelis tinggi partai politik dan 1-nya lagi partai politik. Jadi saya melihat PKS sebagai partai politik, bukan sebagai orang per orang, ya, bukan kemauan ketua majelis syuronya saja atau presiden PKS saja, tetapi ini kemauan sebuah partai. Nah, tetapi kalau seandainya PKS mau ditinggal misal, ya tetap jalan impeachmentnya, karena PKS pasti tidak akan menghalangi juga. Dari sisi politik ini tinggal bergantung insentif politiknya. Kalau insentif politiknya tidak ada, ya kita nggak bisa memakzulkan Gibran. Jadi di tahun-tahun awal ini menurut saya insentif politiknya tidak ada. Pertanyaannya adalah apakah insentif politik satu-satunya cara untuk memakzulkan Gibran atau memberhentikan Gibran? Tidak. Cara lain adalah melalui people power. Pengertian people power itu bukan inkonstitusional ya, tetapi desakan masyarakat yang dahsyat luar biasa besar. Nah, apakah itu bisa terjadi atau tidak? Nggak gampang, karena sekarang gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan sosial itu mudah sekali diintervensi, terutama dengan uang, terutama dengan piti kata orang Padang. Jadi nggak gampang juga. Salah satu yang besar itu adalah 22 Agustus 2024 yang lalu, di mana yang Indonesia yang kemudian jadi biru semua itu agak besar. Tetapi yang lainnya belum menunjukkan sebuah gerakan yang besar. Besarnya pun ya dibandingkan 98 belum. Jadi saudara sekalian, either itu kemudian elitis sifatnya oleh 8 atau 7 pimpinan partai politik atau orang yang berpengaruh di partai politik, atau melalui people power, ya itulah 2 kemungkinan untuk menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka. Kalau tidak, ya saya kira hanya sekedar debat-debat saja. Nah, untuk sementara ini saya kira debat baru. Belum sampai pada kekuatan people power, belum sampai kepada kesimpulan dari elit-elit politik. Ibarat permainan catur, ini baru langkah pembukaan saja dari E2 ke E4. Baru langkah pembukaan saja, tetapi langkah pembukaan itu sudah penting yang dimainkan oleh purnawirawan TNI. Karena kalau tidak dia lakukan langkah pembukaan, maka tidak akan ada permainan caturnya. Tapi apakah permainan ini kemudian akan selesainya baru 2 tahun atau 3 tahun mendatang, ya gelap, kita nggak paham. Nanti kita lihat bagaimana akselerasinya, apakah akan ada akselerasi atau tidak. Begitu ya saudara sekalian, kalau saya menganalisis mengenai penjatuhan atau pemberhentian Gibran Rakabuming Raka. Dan sekali lagi, aspirasi untuk minta agar Gibran diberhentikan itu aspirasi konstitusional, karena purnawirawan ini
melalui jalur yang konstitusional, yaitu DPR. Dia tahu melalui DPR, nanti MK, dari MK balik ke DPR, DPR MPR. Jadi sekarang dalam tahap mengajukan usulan kepada DPR, apakah disambut oleh DPR atau tidak, tergantung tadi yang dewa-dewa 7-8 orang itu. Begitu ya, saudara sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, ciao.